Salam Epen. Betul, fakta. Fakta. Ya, bagaimana menurut pendapat Pak Apin? Ini temanya ini ya memang jelas. Siapa yang menuhankan Muhammad? Umat Muslim. Ya. Memang stop menuhankan Muhammad ya memang benar. Lah dia bukan pencipta kok. Iya, lalu kenapa dia dituhankan? Sudah tahu dia bukan pencipta, sudah tahu dia manusia biasa, lagi tersihir, tapi kenapa dituhankan begitu loh? Kami umat Muslim tidak menuhankan dia, hanya menganggap dia sebagai rasul. Oh begitu. Kalau Ya bagaimana Pak Syekh Kilap? Kenapa Syekh Kilap? Masalah mentuhankan ya. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak mentuhankan. Kalau saya berbicara saya pribadi di sini ya. Nah, tapi sebagian Muslim memang ada ini fakta. Tapi saya ini berbicara sebagai Muslim, takut saya dituduh menista agama ini. Tapi fakta yang saya lihat ada banyak sebagian Muslim tidak mentuhankan Muhammad, tapi mentuhankan manusia. Waduh, bahaya ini tambah parah ini. Ya, itu lebih Contohnya parah. Pak? Contohnya sih? Aduh, saya takut ini. Ustadz Wipi. Wafi. Ini ya. Gimana? Banyak Contoh. Tahu. Ada orang cium kaki Habib. Tahu Bahkan kan minum, itu bahkan minum bekas air cucian kakinya. Ya itu mengkultuskan. Menurut saya itu sangat mengkultuskan orang, bukan lagi baginda Nabi yang dia kultuskan, tapi orang yang kurang jelas lah menurut saya. Itu lebih parah itu. Ya bagaimana? Bagaimana Pin? Itu bukan menuhankan. Kan kalau ngomong sama mereka begitu, Syekh Kilap. Ya, maksudnya begini. Tolong Bang Edis ya, ntar Silakan. Jadi kalau apa disampaikan tadi oleh saudara saya ini memang itu kita hanya mereka sebagai para habaib ya, yang jelas mereka punya berkah ya, hanya sebatas mengambil berkah dari mereka, bukan berarti kita menyembah mereka. Jadi pemahamannya salah. Jadi kita kembali aja kita masih Betul kan Syekh? Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad dan keluarganya. Mereka nggak mau Syekh. Jadi Syekh aja lah yang menghadapi yang sesama Muslim kalau saya nanti. Silakan Syekh. Ya sama Bang Edis aja. Bukan begini Pak Epen. Bahwa di sini seorang Muslim pun dia sudah setuju dengan saya begitu loh. Bahwa banyak dari kalangan kalian sampai sekarang itu masih menuhankan orang-orang yang dikatakan keluarganya Muhammad begitu loh. Kalau mengenai tema dari Bang Iris nih ya, stop menuhankan Muhammad ini memang benar betul. Ya silakan Syekh, gimana Syekh? Ya, sebetulnya sih pemahaman. Ya satu kata, kita harus lebih banyak belajar lagi. Sekarang kan orang belum mampu mencium batu Hajar Aswad, tapi nisan kuburan yang itu belum jelas kuburan siapa dicium-cium. Nah itu. Itu apa maksudnya ya? Kalau kita urut dari Quran, hadis maupun asar sahabat atau ulama, ada nggak menyuruh nyium batu nisan kuburan dengan apa? Mengalap barokah atau ingin barokah? Siapa sih yang mempunyai barokah di sini? Ya, di barokah Quran menjelaskan yang punya berkah itu siapa? Gitu ya, Allah. Ya. Bukan, kata mereka yang punya berkah itu keturunannya Muhammad. Kan sudah saya bilang Syekh, mereka kan sudah meninggalkan Al-Qur'an Syekh. Ya mungkin di sini saya dengan sebagian Muslim mungkin ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Itu harus mungkin saya. Tapi kalau untuk saya, karena kan kalau untuk saya manusia itu sama. Dalilnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Ya, yang paling takwa. Dan tandanya orang takwa itu seperti apa? Orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah mengenal Allah, itulah yang paling takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah, ya ayuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ubudu, kenalilah aku. Siapa aku? Rob kamu, ladzi yang telah menciptakan kamu min qablikum dan orang sebelum kamu, la'allakum supaya engkau tatakun bertakwa. Jadi menurut saya, takkan mungkin Muslim bisa mi'raj, naik level bertakwa kalau belum kenal dengan Tuhannya. Ya. Seperti sholat menyembah Allah, apa yang kau persembahkan dan mendapatkan hasil apa. Jadi menurut saya untuk pesan untuk ke para Muslim, kalau ingin takwa, ingin punya derajat di hadapan Allah, yaitu kenali dulu lah siapa Tuhan kita. Allah itu karena kan kita diperintah
ya ayuhan nasu budu robbakumul lazi. Ya, tafsirnya di situ ada di kitab Tijan Adarori itu ya, di situ tafsirnya. Jadi Gini. kita itu harus kenal dulu dengan Allah. Karena Yang saya herankan begini Syekh, kenapa setiap muslim yang ilmunya dalam begitu seperti Syekh Kilap itu mengakui bahwa banyak muslim sudah menuhankan Muhammad, tapi kalau yang ilmunya ecek-ecek dia nggak sadar gitu. Gimana itu coba? Maksudnya begini Syekh, coba jelaskan kepada Epen bahwa banyak umat muslim yang mempertuhan keluarganya Muhammad seperti itu. Muhammad dan keluarganya, silakan. Ya, diakui tidak diakui memang ikhwan saya itu mungkin masih banyak mengkultuskan gitu ya, mengkultuskan agak berlebihan. Sedangkan Allah dalam Al-Quran melarang berlebih-lebihan, termasuk kepada baginda Nabi. Baginda Nabi kan dia tidak mau sebetulnya dikultuskan karena saya ini adalah orang biasa, sama seperti kalian, makan, minum, dilempari kena sakit gitu ya, enggak. Tapi ya maaf di sini Tapi mungkin kencingnya diminum loh, Syekh. kencingnya ya Iya betul darahnya. lah, kencingnya. Darahnya diminum. Ya kalau darahnya ada hadis itu ya. Iya, Tapi kalau makanya. kencingnya saya nggak tahu ya. Iya, kencingnya bahkan ludahnya juga. Ludahnya Muhammad Ya, kalau dia kalau Muhammad meludah itu harus ditampung oleh para sahabatnya. Kalau ludah saya tahu ada hadisnya, ke darah ada, tapi kalau kencing saya belum tahu ya. Kencing juga? Saya kurang informasi. Kencingnya Muhammad tuh diminum. Dan katanya tidak ada air yang lebih segar daripada kencing Muhammad. Nah, menjadi pertanyaan, kalau tidak ada air yang lebih segar dari kencing Muhammad, apakah dia minum kencingnya sendiri? Ya, itu pertanyaan kan? Aduh. Saya harus cek ini saya kekurangan informasi ya masalah itu. Mungkin coba ditanya dulu Epen. Coba gimana Epen? Oh, Bang Edis mau berbicara dengan Bang Epen, silahkan. Boleh. Silakan Epen tanggapannya. Sama Bang Idis dulu ya. Ya, silakan. Jadi begini ya, coba mengenai tema yang disampaikan oleh Bang Idis ya, stop menuhankan Muhammad seperti yang saya bilang bahwa memang pantas. Dia memang gak bisa kita nuhankan dia. Iya, tapi kenapa masih saja menuhankan dia? Contohnya begini, Bang. Contoh apa yang kalian lakukan? Contoh begini, saya tanya dulu sama Bang Epen. Bang Epen, kalau ada seorang muslim, dia meminta kepada taruhlah misalnya namanya Sarifuddin. Oke? Si Sarifuddin ini sudah meninggal 500 tahun yang silam. Dia meminta kepada si Sarifuddin, wahai Sarifuddin, dengarkanlah kami Sarifuddin yang sudah meninggal 500 tahun yang lalu Sarifuddin. Kira-kira itu perbuatan musyrik nggak? Musyrik. Kenapa itu musyrik? Artinya menuhankan bukan selain daripada sang pencipta ya kan. Oke, baik ya. Dia menuhankan, oke. Selain daripada Allah yang memang musyrik. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, artinya Anda sudah mengakui itu adalah perbuatan syirik karena menuhankan orang yang meninggal. Nah, sekarang bagaimana dengan umat muslim yang meminta-minta kepada Muhammad yang sudah meninggal? Yang berkata, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu. Jadi begini Bang Edis, seperti yang Bang Edis kutip tadi itu sebenarnya bukan meminta ya, itu hanya sebuah lagu-lagu Islami, salawatan. Beda kan? Coba Syekh Kilap, gimana tanggapan Syekh Kilap itu? Kan beda kan? Silakan. Tapi sebetulnya kan kalau yang itu sebetulnya saya juga sama Bang Edis ya, sebetulnya itu bukan suatu permintaan sebetulnya, cuman masalahnya lagu. Itu begini betul kalau itu. Begini Syekh Kilap ya. Kan kalian meminta kepada Muhammad supaya kalian didengarkan oleh Muhammad. Dengarlah seruan kami, kan gitu. Iya betul, tapi Bang Edis itu hanya sebuah, menurut saya itu hanya sebuah syair, jadi itu tidak termasuk karena ibadah ritual, tidak. Nah, karena kan? kalau kita cari, seperti itu diperintah sama siapa? Andaikannya seperti itu diperintah siapa? Sebetulnya nggak ada kalau itu, karena kan yang saya tahu kita disuruh bersolawat ya. Bersolawat. Yang saya tahu solawat itu kalau baginda Nabi mengajarkan ya, baginda Nabi mengajarkan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang panjangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alali dalam atahiyat itu ya, sholawat Ibrahimiyah. Cuman itu yang saya tahu. Tapi kan ada karangan ulama-ulama gitu banyak ya, sholawat ada nariyah, munjiat, ada tibil kulub dan lain-lain gitu ya. Tapi kan itu sebetulnya kita ini berdoa itu ya, mendoakan baginda Nabi. Pertanyaannya, kok baginda Nabi didoakan? Ya. Kita berdoa kepada baginda Nabi, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sholli, sebab engkau mengasihi ala Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad. Loh kok seorang muslim mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad, atau apakah Nabi Muhammad dalam keadaan seperti apa sampai didoakan? Mungkin orang luar
orang Islam apa namanya bertanya-tanya mungkin ya. Sebetulnya itu kalau saya kita berdoa ke baginda Nabi Muhammad sebetulnya seperti kita menyentarkan senter ke cermin. Jadi sebetulnya itu. Tapi gini Syekh, apakah Muhammad sendiri itu dia mengucapkan itu? Allahumma sholli. Ya Allah, tolong limpahkanlah kerahmatan dan keselamatan bagi Muhammad dan keluarganya, begitu. Apakah Muhammad berkata sedemikian? Aduh, kalau masalah itu ya jujur, saya belum menemukan hadisnya masalah itu. Saya belum menemukan hadis itu. Kalau kita, seperti Bang Eris kan bilang waktu itu, apakah sholat Muhammad sama bacaannya dengan saya? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau masalah itu berat ya? Saya bingung. Berat itu. Gini, seolah-olah ya Allah limpahkanlah kepada masa kayak gitu ya. saya berkali jujur belum saya menemukan itu ya. Jadi kan di sini kan dalam sholat usoli kama roaitumuni solu kama sholat engkau seperti sebagaimana kamu lihat saya sholat. Sebagaimana engkau melihat aku sholat ya. Pertanyaannya untuk saya, apakah saya melihat baginda Nabi sholat? Jauh jaraknya. Iya, makanya itu. Karena begini. Karena antar mazhab pun kan beda-beda sholatnya. Ya, beda. Beda. Ada yang mazhab begini mengatakan kalau Al-Fatihah itu ada yang dibilang basmalahnya dibaca, ada yang bilang tidak. Iya, ada yang kunut, ada tidak kunut, ya kan? Iya. Ada yang begini, ada yang tidak. Iya. Jadi yang mana sebenarnya yang sholat yang seperti Muhammad ini kan itu? Kalau saya dikatakan ya, tapi itu sepengetahuan saya ya. Dari hadis istri-istrinya, berarti Ummu Umamah, Ummu Habibah, Aisyah, yang saya ketahui ya baginda Nabi sholat itu sepengetahuan saya memang beda-beda. Dalam satu sisi dia sholatnya mungkin kayak gini, tapi di sisi lain kayak gini. Jadi kan yang meriwayatkan hadis seperti istri-istrinya, saya percaya kepada istri-istrinya karena dekat. Oh, Muhammad ini sholatnya kayak gini. Kata istri yang lain. Berarti kemungkinan Muhammad sholatnya ngasal-ngasalan. Nah, saya kalau dia konsisten mungkin ya. Nggak konsisten berarti ya. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Nah, tapi herannya begini. Herannya mazhab itu ngeyel begitu bahwa wajib kunut. Yang lain bilang nggak wajib kunut. Ini gimana? Tapi bagaimana dengan begini, Syekh? Bagaimana dengan pernah nggak gitu Syekh merasa curiga bahwa itu adalah akal-akalan supaya antar mazhab itu menjadi tidak terlalu tajam perselisihannya begitu. Artinya begini, ini mazhab ini sholatnya kunut, mazhab A sholatnya tidak kunut. Berarti gimana caranya biar mereka damai ini? Maka marilah kita mengarang sebuah hadis. Kadang-kadang Muhammad kunut, kadang-kadang nggak kunut. Nah, bagaimana kira-kira kalau itu sebuah karang-karangan belaka seperti itu untuk mendamaikan dua sholat yang berbeda? Itu bisa jadi ya saya. Masukan yang bagus untuk penelitian saya. Kemarin juga kan saya masuk ke room Kristen. Saya di situ berbicara tentang hadis baginda Nabi menyuapi orang buta di Madinah. Kata dia, Bang Syekh, itu hadis palsu. Hadis palsu? Ya, saya terkejut. Loh, kok hadis palsu? Ya, terima kasih atas infonya ya. Saya akan cek. Ternyata dicek betul itu hadis batal sanadnya. Aduh, udah saya hancur di situ. Iya, makanya saya malu di situ. Begini, Syekh. Saya melihat dan ini bahkan menurut orang-orang Islam sendiri bahwa seseorang yang dinamakan Bukhari ya, dia itu mengumpulkan kalau tidak salah itu sekitar 600.000 hadis. Ya, dia meneliti 600.000 hadis dan didapatinya bahwa yang sahih itu hanya sekitar 6.000. Artinya hanya 1%. 1%. Makanya saya bilang berarti 99,9% yang 99% yang beredar, hadis-hadis yang beredar, riwayat-riwayat yang beredar, cerita-cerita yang beredar tentang Muhammad, artinya bohong. Sebetulnya Bang ya, kalau masalah hadis palsu saya jujur, saya punya 400 hadis palsu. Nah kan, menurut Anda tujuan pemalsuan hadis ini apa? Tujuan pemalsuan hadis? Pemalsuan hadis begini Bang ya, tujuan pemalsuan hadis, Contoh ginilah, ya, mungkin ngerti. Seperti saya jualan air, ya, seperti saya jualan air ini. Supaya saya laku, saya bilang ini air sudah dipegang sama Pak Jokowi. Mantap memang Anda ini. Ngerti tidak maksudnya? Iya.
Makanya Jadi kan saya ini berbohong untuk keuntungan saya. Ini air beli apa? Karena air ini udah dipegang sama Pak Jokowi, air hebat. tapi jangan dipegang salah sama Pak Bang, Jokowi. gini. Jangan salah gini. Misalnya ya, mazhab tertentu dia bersikeras bahwa wajib kunut. Ya, Sementara mazhab yang lain bersikeras kunut tidak wajib. ya betul. Lalu muncul sebuah informasi bahwa Muhammad sendiri kadang kunut, kadang tidak kunut supaya kedua orang ini tidak tajam perselisihannya. Nah, saya mau gini, Syekh. Di dalam sebuah hadis, Muhammad itu memang mengizinkan umat muslim itu untuk berdusta dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, makanya begini. Supaya mazhab yang kunut dengan mazhab yang tidak kunut ini tidak bertikai, maka harus berdusta ini. Ya, supaya mereka diberikanlah informasi kepada yang kunut dan diberikanlah informasi kepada yang kunut, informasi yang bohong, yang dusta, supaya mereka bisa berdamai. Sesuai dengan ajaran Muhammad, umat muslim bolehlah berdusta, boleh mengucapkan kata-kata bohong dan dusta demi untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkelahi. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang memberikan kabar-kabar bohong karena ya Muhammad sendiri membolehkannya. Seperti itu. Berat ya. Ya berat memang. Berat. Aduh ya memang saya dalam hal itu kan saya juga kan jujur ya. Tapi ini saya ngobrol-ngobrol lari dari topik itu ya, dari topik. Saya juga kan gini Bang ya. Saya jujur. Saya ini dari kecil, kita udah lompat lagi ya kemana kita ngobrol kemana-mana lah. Dari kecil di doktrin saya harus mengimani 4 kitab, Jabur, Taurat, Injil, dan Quran. Saya bertanya ke guru saya, sampai sekarang jawabannya sama dari tahun 80 sampai sekarang sama. Mana yang disebut Jabur, Taurat, Injil? Kata beliau, ya udah terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Kata saya, kalau sudah terkumpul di dalam Al-Quran, kenapa masih ditulis 4? Udah aja Muslim wajib mengimani 1 kitab. Ya udah Quran aja. Gitu. Iya, gini Bang. Sebenarnya begini, itu adalah juga karang-karangan orang-orang Islam. Seperti si Zuma, Yusufei dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa Injil yang sebenarnya, Taurat yang sebenarnya, Zabur yang sebenarnya adalah Al-Quran katanya. Waduh. Seperti itu. Jadi ya seperti saya bilang, Syekh. Jadi ketika saya membaca Al-Quran dengan apa yang dikatakan umat muslim itu nggak sama. Memang. Iya. Betul. Karena kan, aduh gimana ya, saya juga sebetulnya masalah di agama saya sebetulnya masalahnya masih harus banyak yang harus dibenahi. Kacau balau lah. Masih banyak lah. Sebenarnya kan Muhammad sendiri pernah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya, betul. Dan hanya 1 golongan saja yang akan masuk surga seperti itu. Iya. Dan semuanya dari 73 itu mengklaim bahwa dialah yang akan masuk surga. Nah, itu dia. Makanya saya bilang ya gimana ya? Sulit sih memang ya, seperti itu. Memang sulit. Memang sulit. Saya juga kan sebetulnya gini ya. Saya ini untuk saat ini ada penasaran itu, saya terus terang kepada Jabur, Taurat, Injil itu yang mana barangnya ya. Tapi kalau lihat itulah ini udah lari lagi. Dalam perdebatan itu memang ada kata-kata dari Bang Juma, siapa saksinya, itu menurut saya lucu itu debat. Itu kan kitab itu ditulis kapan? 2000 tahun ke belakang. Kalau disebut saksinya mana? Bagaimana cara membuktikannya? Saksinya kan udah pada meninggal semuanya. Iya, sama seperti periwayatan hadis itu, Syekh. Jadi begini. Iya. Kata Muhammad, kata si fulan berkata kepada ini. Gimana kita mengkonfirmasi bahwa si fulan berkata itu orang si fulan juga sudah meninggal? Ya, iya. Gitu loh. Makanya yang nulis bahwa si fulan mengatakan begini, terus si fulan mengatakan begini, itu siapa? Apakah dia bertemu dengan si fulan itu? Apakah dia bertemu dengan Muhammad? Kan nggak ketemu. Makanya itu kan hanya katanya bahwa si ini berkata begitu, bukan sang penulis itu langsung seperti itu. Kalau sang penulis itu langsung menuliskannya, ini dari saya begini-begini, itu bisa kita percaya karena sang penulis langsung yang mengatakannya. Nah, sementara sih, ketika saya membaca Al-Quran, saya tidak menemukan siapa penulis Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada ayat yang memerintahkan Muhammad untuk menulis Al-Quran. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Wahai Muhammad, tulislah Al-Quran. Di dalam Al-Quran sayangnya nggak ada. Nggak ada.
itu kan dalam penulis pertama kan penggagas penulis Quran itu kan Umar bin Khattab. Dia minta izin ke Abu Bakar. Abu Bakar menolak sebetulnya. Tidak mau kalau Abu Bakar. Tapi perdebatan di situ saya belum menemukan apa yang diperdebatkan Umar dan Abu Bakar. Umar bersih tegang ingin menulis, Abu Bakar bersih tegang tidak ingin. Tapi saya nggak tahu apa perdebatan di situ, belum saya menemukan itu. Tapi ujung-ujungnya endingnya mungkin Abu Bakar kalah menyetujui. Lalu Abu Bakar dan Umar menghadap Zaid bin Sabit untuk menulis Quran. Nah, di situ juga Zaid bin Sabit menolak. Tidak mau menulis. Akhirnya kan perdebatan lagi. Akhirnya Zaid bin Sabit kalah gitu ya. Ya setahu saya yang menulis Quran itu 8 orang, itu diantaranya pertama Zaid bin Sabit gitu. Nah tapi jangan salah juga, Syekh. Jangan salah juga. Jadi sebenarnya kanon atau standarisasi Al-Quran yang berbeda-beda, ya, Quran yang di sini beda, di Indonesia beda, di Kairo beda, ini beda, itu sebenarnya baru terjadi umurnya tidak lama, tidak lebih tua dari kakek saya. Iya, baru terjadi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Sebelum tahun 1924 di Kairo, Mesir, Al-Quran nggak ada yang sama. Bahkan ada seseorang peneliti, itu namanya seorang perempuan ya, seorang perempuan, dia bekas seorang muslimah, ya. Dia itu namanya Hatun Tash ya. Dia mengumpulkan ada kurang lebih 32 mushaf Al-Quran yang berbeda-beda bacaannya. Sampai hari ini itu. Jadi seperti ada mushaf misalnya riwayat dari Qalun, ada riwayat dari Hafs, ada riwayat macam-macam. Jadi ada 32 bacaan Al-Quran yang berbeda. Dan ya, itu betul, sudah diakui oleh ulama sendiri seperti itu gitu loh. Dan sayangnya muslim-muslim yang awam ini ya gimana ya saya bilang ya, terus menebarkan dongeng-dongeng bahwa Quran itu seragam sama bacaannya. Nah, ini yang saya bilang geblek. Enggak, kalau masalah bacaan saya tahu enggak antara madhab Maliki dengan saya sebagai Syafi'i ya ceritanya jauh berbeda. Saya udah lihat videonya bagaimana mereka cara baca, saya juga agak aneh gitu ya. Tapi saya nggak menyalahkan gitu, mungkin keilmuan saya yang belum sampai ke arah situ ya, ke arah perbedaan itu ya. Tapi ya menurut saya gimana ya? Kalau kita bersih tegang dalam saya selalu memantau perdebatan, semuanya saya pantau, semuanya itu pada punya kelemahan masing-masing lah menurut saya. Kalau saya berkata semuanya benar, menurut saya dalam seperti Bang Edis dengan Bang Juma, siapa yang benar? Menurut saya dua-duanya benar. Ya, saya dua-duanya benar, jangan saya tidak benar juga. Ya. Kebenaran itu tidak mungkin. Iya, tapi di sini saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Seorang profesor ahli iptek, dia mengatakan bahwa saya besi 100 ton, kata dia, bisa ngambang di air. Kata dia, ya. Betul nggak? Betul. Saya melihat karena kapal air itu kan ratusan ton bisa mengambang di air ya. Terus itu si profesor itu dibantah sama anak TK. Kata anak TK, saya sangat tidak percaya besi 100 ton bisa mengambang di air. Contohnya apa? Dia ngambil jarum jahit dengan berat 7 gram kurang lebih, dimasukkan ke gelas yang berisi air, ternyata tenggelam. Dia tidak percaya. Saya nggak percaya ada bersih ratusan ton. Ini buktinya 7 gram bisa tenggelam. Menurut saya yang kedua-duanya benar, cuman pencapaian yang beda. Gitu. Semuanya benar, cuman pencapaian yang beda. Nah. Dan kalau untuk menurut pribadi saya, kalau ada orang yang bertanya ke saya, agama mana di dunia ini yang paling benar? Jawaban saya gini, agama yang bisa menghantarkan umatnya kepada Tuhannya, itulah agama yang benar. Tapi gimana kalau kita dengarkan langsung dari ini ulama muslim ya, bahwa bacaan Quran itu memang berbeda-beda ya? Ya, siap. Oke, baik. Kita putarkan videonya ya. Ini video yang viral beberapa tahun lalu, tapi belum kita. Oke, kita putarkan. Mengatakan orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Nah, kita dengarkan jawaban dari muslim ya, jawaban dari muslim nih ya. Dan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Bentar ya, jadi ini biar saya konfirmasi dulu kepada orang-orang yang awam ya. Kepada orang-orang muslim yang sampai sekarang masih saja menebarkan informasi hoax bahwa bacaan Al-Quran itu sama, tolonglah berhenti kalian menebarkan informasi yang dusta itu ya. Ini langsung ulama sendiri mengkonfirmasi memang bacaan Quran beda-beda, nggak sama bacaan Quran itu. Sampai hari ini bacaan Quran tidak seragam di seluruh dunia ya. Coba kita dengarkan lagi jawabannya. Video ini diunggah oleh
seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz. Oke, sebentar dulu ya. Saya ceritakan dulu. Jadi Gracia Velo ini teman kita, dia membeberkan bukti-bukti. Ini Quran, ini Quran. Dua Quran ini nggak sama. Dibuktikan sama dia. Ditampilin di kamera. Ini ya mushaf ini sama mushaf ini nggak sama. Dibuktikan. Tapi sayang seribu sayang. Di penjara seperti biasa. Di penjara. Karena apa? Karena kalau Kristen membahas agama Islam namanya penistaan. Tetapi kalau agama Islam membahas agama Kristen seperti yang dilakukan Zakir Naik namanya dakwah. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali nih. Dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat ya. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh. Ya, riwayat Warsh. Ini dipakai menjadi mushaf resmi di Maroko. Jangan terlalu saya tampilkan ya, nanti kita bisa kena ban juga ya. Sebentar, sabar. Kita pelan-pelan karena harus kita seling-seling ya. Kemudian suara aja ya, jangan ala ini. Yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat. Makasih Kak, makasih kereta apinya ya Kak ya. Sebentar ya. Itu tadi sudah ditunjukkan. Ada mushaf Waras ya, ada mushaf Ad-Duri ya, kemudian ada dia tunjukkan berbagai macam mushaf. Ini ulama ini yang ngomong ya, ulama yang ngomong ini. Kau jangan sembarangan nanti kau bilang ini. Ini ulama yang ngomong ya, dengarkan lagi. Ini mushaf-mushaf ini. Kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Surah kedua ayat 85. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam riwayat Hafiz. Lihat. Nah, dalam riwayat Hafiz bunyinya amma ta'malun, ya kan? Kemudian dijelaskan oleh Ustadz ini, ya. Riwayat Warsh itu dibacanya wamallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, ta'malun yang satu bilang ta'malun, yang satu bilang ya'malun. Karena kita tahu huruf ta sama huruf ya itu kalau titiknya dibuang, harokatnya dibuang memang sama. Huruf ta, ba, sa itu sama semua. Ya kan? Kan Quran kan memang diedit dengan diberikan tanda baca. Sebelumnya nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca sebelumnya. Jadi bacaan yang benar ya malun atau tak malun. Ada dua bacaan. Kita lanjutkan lagi. Nun, Hafiz, dan Ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Nah, makasih Kak ya. Terima kasih Kakak dari Malaysia ya. Gini, ternyata ulama ini mengatakan kesamaan Al-Quran itu bukan sama isinya. Isinya nggak sama. Riwayat dari Warsh dengan riwayat dari Hafs tadi beda. Yang satu tak malun, yang satu ya malun. Beda. Ternyata setelah dia katakan, oh yang sama itu bukan isinya, Mas Gracia Pelo. Yang sama itu cuma susun-susunannya. Berarti isinya beda. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, sadarlah kalian. Berhenti kalian menebarkan dusta bahwa isi Al-Quran sama seragam. Nggak sama. Sampai tahun 2025 masih belum sama. Belum sama. Yang satu bilang ya malun, yang satu bilang tak malun. Tapi nanti kalau saya ngomong begini nanti dibilang penistaan. Makasih Kak Remince, makasih. Itu, Syekh. Itu kenyataannya, Syekh. Itu kalau masalah itu saya baru dengar ya. Iya. Yang saya kan belajar ini kan sejujurnya saya belajar ini dari madhab Hafaz. Saya ini yang dari riwayat Hafaz ya. Nah, ya Hafaz. Kalau yang lain-lain jujur saya tidak mempelajari gitu ya. Ya, saya baru memang kebanyakan yang kita pakai ini adalah riwayat dari riwayat Hafz ya. Nanti kalau kita membahas tokoh yang bernama Hafz ini nanti kita panjang lebar lagi. Cuma saya mau fokus dulu ke sini. Artinya begini. Bahwa ada perbedaan di dalam kitab Al-Quran itu sendiri, bacaannya itu baru satu, ya. Hatuntas itu mengumpulkan, mengoleksi Quran dari berbagai macam negara dan dia mengumpulkan banyak sekali varian-varian bacaan, perbedaan bacaan. Yang mau saya tanya sama Syekh Kilap begini, Syekh.
Bener nggak Syekh bahwa dulu Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya? Dulu betul tidak ada titik, lah seperti jim, ho ya sama. Sama, iya. Jim, nggak ada titik. Ha sama ya. Ho ya sama. Kemudian sama. ba, sa, ta sama. Ba, ta, sa sama. Ya kan? Ya, sama. Betul. Saya pernah melihat manuskripnya ada sedikit. Iya, nah gini Syekh. Ketika Islam berkembang, lalu muncullah pemberian tanda baca atau harokat itu. Yang tadinya tidak ada harokat, diberikan harokat. Jadi menurut versi Wars, itu bacaannya tadi tak malun. Sedangkan menurut versi Hafs, bacaannya ya malun. Yang mana yang benar kata Muslim? Dua-duanya. Loh, kalau kita jujur gak mungkin. Itu terjadi karena Al-Quran memang diedit, diberikan tanda baca, tanda harokat ini. Lalu harokat yang benar yang mana? Nah, itu sebenarnya sudah dibahas oleh seorang profesor ya, seorang ahli agama Islam yang namanya Mun'im Siri. Bahwa sebenarnya penyeragaman Al-Quran itu terus-menerus terjadi. Dan terakhir distandarisasi tahun 1924. Tapi sayang seribu sayang, masih juga kelewatan. Sampai sekarang 2025 masih ada perbedaan itu. Nah cuman kalau saya bahas yang tinggi-tinggi begini, ya banyak muslim nggak nyambung gitu loh. Karena ya sulit saya nemukan muslim yang pintar di TikTok ini sih, gitu loh. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya setidak-tidaknya kita jujur gitu loh. Jangan kita menebar kabar-kabar bohong bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Dari zaman Nabi bacaannya sama. Aduh, ini kan kebohongan. Gitu loh. Gini, bagaimana kita bisa tahu bahwa bacaan di zaman Muhammad dengan bacaan di zaman sekarang sama? Caranya kita harus cari Al-Quran dari zaman Muhammad, kita bandingkan dengan Quran zaman sekarang. Udah nggak ada. Nah masalahnya Quran dari zaman Muhammad kagak ada. Karena di zaman Abu Bakar sendiri, menurut riwayat-riwayat Muslim, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis. Ya kan? Lalu bagaimana mungkin di zaman Muhammad ada Quran yang ditulis? Seandainya di zaman Muhammad Quran sudah ditulis, bagaimana mungkin Umar bin Khattab menyuruh kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis? Ini kan sama saja mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau zaman Baginda memang belum ditulis. Mungkin ditulis ya sama ada kan di situ apa sih juru tulis lah itu ya, penulisnya ada ya dari atas. Tapi belum tersusun, memang masih acak-acak. Itu juga masalah. Gini. Kalau memang di zaman Muhammad ayat-ayat Al-Quran itu sudah ditulis di tulang, ditulis di pelepah, ditulis di mana. Seharusnya ya, ayat-ayat itu yang dikumpulkan. Bukan si Zaid yang menjadi panitia. Ayo dikumpulkan, hafalan si anu, hafalan si ini. Saya mendengar cerita ini terus terang saja, ya mohon maaf kepala saya pusing gitu. Ini ceritanya ini sangat sukar dipercaya gitu loh. Kenapa Utsman tidak mengumpulkan dari naskah-naskah yang sudah ditulis itu? Tidak mengumpulkan Quran dari tulang-tulang, dari pelepah apa yang ditulis itu. Kenapa dia mengumpulkan dari hafalan? Karena namanya manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Seperti katanya Dewa 19. Manusia tempatnya lupa dan salah. Coba ketika hafalan si Fulan dengan hafalannya si Fulan berbeda. Apa yang mau kita pegang? Aduh. Makanya kita itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita itu harus merujuk kepada yang tertulis. Karena orang kalau nggak tertulis itu ribut. Contoh, si Fulan taruhlah beli apa gitu dari temannya. Cuman cuap-cuap aja. Oh itu harganya sekian, nggak ditulis. Besok-besok mereka berantem. Oh enggak, kemarin saya beli sekian. Enggak sekian. Repot. Banyak anak cucu, generasi-generasi lanjutan, mereka ribut soal tanah. Karena nggak ada tertulis. Orang tuanya jual beli tanah nih, ya kan? Tapi nggak ditulis. Jadinya nggak ketemu ngomongnya. Oh, menurut versi si anu enggak. Itu tanah itu saya beli dengan harga sekian. Menurut versi ini enggak. Repot. Begitu juga mengontrak rumah. Kalau nggak ada bekasnya, itu jadi perdebatan. Oh enggak, saya kontrak rumahmu itu tanggal 1 Januari. Enggak, bukan 1 Januari, 1 Februari kan. Ribut.
Namanya ingatan manusia itu lemah. Nggak usah ini bukti nyata ya. Saya pernah gini. Saya pernah disuruh tukang. Saya kan membangun rumah ya waktu itu tahun 2000 berapa 2017-an waktu itu. Saya disuruh tukang nih. Disuruh tukang beli alat-alat bangunan ke toko bangunan. Nggak saya tulis. Sampai 5 kali saya bolak-balik. Akhirnya apa? Setiap saya disuruh saya tulis. Karena sampai sana saya lupa. Bagaimana mungkin 6.600 sekian ayat dihafal oleh orang, terus dia nggak lupa. Bahkan saya pernah katakan, kalau ada umat muslim yang hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Kemarin ada challenge itu saya dari Hani Kristianto, ya, Ketua Mualaf Center Indonesia. Dia men-challenge Kumaila. Ya. Buktinya apa? Nggak hafal Kumaila kok, nggak hafal. Makanya cerita-cerita bahwa Quran ditulis menurut hafalan si ini, akhirnya apa sekarang? Beda-beda kan? Menurut riwayat Wars, menurut riwayat Qalun, ya, yang menurut Al-Baqarah sekian, menurut Wars tak malun, menurut Qalun ya malun. Yang mana yang benar? Nah, saya itu baru dengar, aduh, saya berarti ketinggalan terus ini informasinya. Yang malun dan tak malun, aduh. Kita dengarkan lagi ya, mungkin banyak yang baru datang ya, nih. Lihat nih ya. Ini di video yang sedikit ini ya, nih. Tolong teman-teman menyimak ya, nih ya, lihat nih. Ta'malun, Hafiz, dan Ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk. Nah, ya HP internet kan sejalan. Satu hal yang dilupakan oleh Graciapelo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah susunan dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, jadi yang sama itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu susunannya, bukan isinya. Kalau isinya beda. Seperti itu, Syekh. Oke, Syekh, gimana, Syekh? Baru kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain atau bagaimana, Syekh? Ya, silakan beri kesempatan kepada muslim yang lain aja. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Begitu, Syekh ya. Terima kasih, Syekh, sudah mampir ke sini. sama-sama. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat Ya. malam. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, setidak-tidaknya Syekh itu kan enak. Kalau ada muslim ke sini naik jujur ya, santun, kita layani dengan baik gitu loh. Makanya teman-teman yang muslim kalau mau naik kemari, ya jangan marah-marah gitu lah. Bawalah ilmu. Orang zaman sekarang itu senengnya yang ilmu kok. Ya, bukan marah-marah gitu. Si Juma suruh jawab ini, gitu ya. Makanya pesan saya kepada teman-teman muslim, tolonglah berhentilah menebarkan dusta bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Enggak sama ya. Sinta cinta, waduh, Sinta cinta. Kita sambut dulu Sinta cinta. Selamat malam, saudara. Ya, Sinta cinta, selamat malam. Selamat malam. Ya, Sinta cinta, sebelum kita mulai acara, saya mau konfirmasi dulu apakah Anda seorang muslimah dan ingin berdiskusi dengan baik-baik? Iya, saya muslimah. Saya mualaf, Bang. Saya juga Kristen dulu, Bang. Oh, begitu. Bagus tuh untuk diskusi kita. Silakan, nyalakan kamera, kita berdiskusi. Yuk, silakan. Dulu ya, Bang. Lagi pakai jilbab dulu ya. Boleh lah, boleh. Walaupun Anda pakai jilbab tuh nggak tahu dari mana datangnya. Silakan. Duh iya, saya baca Quran nggak ada di Quran itu kami suruh pakai jilbab. Silakan. Nggak ada, Bang. Ya terus kamu pakai jilbab siapa yang nyuruh? Saya sendiri aja. Oh begitu, ya silakan. Silakan. Oke. Nyalain kamera. Saya bisa invite dari sini ya. Saya invite dari sini. Nah, Kok hilang lagi, Bang? coba itu sudah saya invite. Oke, saya pakai Waduh. gini ya, Bang. Pakai cadar. Ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau si Juma ternyata ada kembaran si Juma. Kalau laki-laki pakai cadar namanya Juma. Kalau perempuan pakai cadar namanya Sinta. Ya silakan. Saya kan kembarannya Juma, Bang. Oh begitu. Silakan. Tadi kan Bang Juma juga live, saya juga minta naikin, saya juga pengen diskusi tentang Islam tuh macam mana. Karena menurut saya, Bang, saya ini Kristen. Dulu saya juga sekolah teologi sampai ke Jakarta kan. Jadi kalau Alkitab, Injil saya juga alhamdulillah udah mengalami, udah mempelajari gitu kan. Oke, tapi gini Cinta. Saya kan sudah sedikit trauma. Ini saya mohon maaf nih ya, saya sedikit trauma. Karena gini, di dalam agama Islam itu memang diizinkan boleh berdusta di dalam 3 perkara. Iya, betul. Salah satunya adalah berdusta ketika menghadapi musuh.
Iya. berdusta dalam hal mendamaikan orang yang berselisih, dan berdusta antara suami dan istri. Nah, sehubungan dengan bolehnya seorang muslim berdusta kepada lawan, kepada musuh, ya, di dalam sebuah kompetisi atau peperangan, maka dari mana saya bisa percaya bahwa Anda tadinya adalah Kristen, sekolah teologi dan sebagainya? Silakan. Iya. Kalau dalam Matius, saya sih udah lupa Bang, karena saya udah enggak. Oh, Matius, bukan begitu, Sinta. Maksudnya buktinya bahwa Anda dulu seorang Kristen gitu. Kok lari ke Matius? Iya. Dulu saya Bang, sekolahnya di GKKB. GKKB. Gerejanya dulu di mana? Gerejanya di Pontianak, GKKB di jalan Gereja apa itu dulu kalau boleh tahu? GKKB Bang. GKKB itu apa? Gereja Kristen? Gereja Kristen. Ya, Gereja Kristen apa? GKKB kepanjangannya? Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oh, Gereja Kristen Kalimantan Barat. Ya, karena saya tinggal di Kalimantan Barat. Saya mengkonfirmasi lah. Ya, silakan lah, nggak masalah. Ya, silakan. Waktu saya ini pengalaman lah ya Bang, ya, kita cerita pengalaman. Ya, silakan. Karena kalau di dalam Kristen juga dilarang namanya menyampaikan dalam hal apapun itu dilarang kebohongan. Tadi baru saya bacakan boleh berdusta dalam 3 perkara. Iya, itulah pengalaman saya dulu Bang ya. Kita kan cerita pengalaman. Silakan. Dalam Kristen juga kita dilarang untuk berdusta, dalam Islam pun kita juga dilarang berdusta sebenarnya Bang. Tapi banyakkan Islam yang kurang paham. Mereka tuh banyakan cuma ngapal doang Bang. Kalau Al-Quran tuh banyakan ke ngapal ayat, tapi tidak mempelajari apa sebenarnya isi Al-Quran tadi. Banyak terdogma dan terdoktrin oleh kearapan orang-orang Timur Tengah gitu kan. Jadi mereka tuh banyaknya hanya bisa menghafal Al-Quran tapi tidak mengerti terjemahannya tuh apa artinya yang mereka baca gitu kan. Jadi itulah banyak yang tersesat dan menyesatkan. Begitu juga dengan kita Kristen kan. Saya baru balik umroh loh Bang. Gini Sinta, satu hal yang kamu akui dan itu sering saya suarakan di channel saya. Kenapa banyak Muslim yang tidak berbicara berbahasa Arab, tidak mengerti isi Al-Quran? Karena kebanyakan dari mereka ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membaca artinya, betul ya? Iya. Nah, ini teman-teman ya, sudah ada pengakuan, ini mualaf loh. Ya, mualaf dan mengakui bahwa banyak umat Muslim, ya gimana? Ini kalau saya bicara ini rasanya mau nangis loh Bang. Saya mempelajari Al-Quran semenjak saya masuk Al-Quran kan udah 18 tahun masuk Islam kan. Jadi saya mempelajari Quran itu udah 7 tahun Bang. Jadi saya tak mau cuma baca Arab doang gitu kan. Tapi saya tidak tahu artinya. Nanti yang saya sembah siapa. Terus yang dengar ustadz atau kiai banyak ceramah itu kan banyak tuh. Menyesatkan tuh kan kayak banyak nyembah kuburan. Minta di kuburan gitu kan. Maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya sama Islam, tapi saya tetap cinta Islam gitu Bang ya. Kalau saya bukan Islam Bang, saya Muslim Bang, karena Islam dengan Muslim itu beda loh Bang. Oke baik. Apa pengertian Muslim? Apa pengertian Islam? Kalau Muslim itu Bang, orang benar-benar yang sudah berpasrah diri kepada Tuhannya. Tapi kalau orang Muslim ini masih bisa dibohongi oleh ulama-ulama yang mencari duit kan. Para kiai-kiai ngaku habaib, ngaku ulama gini-gini, baru juga mesantren seminggu 2 minggu udah ceramah kan. Kebanyakan kan gitu kan yang saya teliti. Tapi faktanya begitu loh Cinta. Iya, faktanya begitu. Kalau ada mualaf, apalagi mualaf nih. Kalau mualaf pasti langsung dikasih panggung. Langsung ceramah ini. Saya nggak mau Bang. Tapi nyatanya seperti itu karena teman-teman saya yang Muslim itu ngomong begini. Kamu tahu nggak? Ini orang Islam udah belajar menuntut ilmu tinggi, ya sudah riwayatnya segini begini, berguru kepada ini. Kalau ceramah nggak ada yang dengar. Tapi kalau ada mualaf, berbondong-bondong orang akan mendengar ceramahnya. Ya benar Bang, malah banyak juga orang-orang di sekitaran saya sampai luar negeri, sampai ke Jakarta, ke Bogor, kemana itu banyak yang datang nemenin saya di Kalimantan minta obatin, minta air. Saya doakan kan banyak tuh, saya doa nggak pakai bahasa Arab loh Bang. Saya doa dengan kepercayaan saya karena saya orang Indonesia. Saya doakan berdasarkan bahasa Indonesia. Berarti sholatnya pakai bahasa Indonesia? Sholat saya bacanya Al-Fatihah pakai bahasa Arab, Al-Fatihah. Tapi kalau saya doa itu pakai bahasa Indonesia. Berarti sholatnya masih pakai bahasa Arab dong kalau gitu? Iya, pakai baca Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas, sama Al-Ikhlas. Jadi ini juga satu ini ya, Sinta ya. Gini, ketika saya mempelajari agama Islam,
ada memang sebuah hadis yang mengatakan Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat," katanya begitu. Iya, betul. Nah, pernahkah Muhammad sholat dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa dia? Tidak. Lalu kenapa kalian sholat tidak menggunakan bahasa kalian? Seperti Muhammad sholat pakai bahasanya sendiri. Karena gini Bang, karena makanya tadi saya bilang kita bahasa Arab, kita harus tahu artinya Bang. Kalau kita bahasa Arab kita nggak tahu artinya, bagus nggak usah dibaca kan gitu kan? Oke, tapi gini, Sinta, setujukah Anda bahwa banyak umat Muslim yang sholat, ya, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan dalam sholat itu? Setuju atau tidak? Iya betul, makanya itu tadi Bang, saya bilang saya sholat tetap saya pakai bahasa Arab Bang, karena tapi saya sebelum sholat itu bahasa Arab, saya teliti dulu itu maknanya apa, artinya apa, takutnya nanti maklum kita ini kan mualaf kan. Nah, jadi saya teliti dulu apa artinya. Kalau artinya nyampe ke hati, saya tetap pakai Bang bahasa Arab. Kayak saya doakan orang, misalnya orang minta doakan, minta sembuh, minta apa, saya tetap pakai Al-Fatihah yang utama tuh Bang. Al-Fatihah sama syahadat. Oke. Karena setiap agama itu kan untuk memancarkan cinta kasih. Tapi gini loh, siapa namanya, Sinta. Menurut Anda betul tidak satu-satunya agama yang umatnya ketika dia berdoa, sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan, itu adalah satu-satunya adalah umat Islam? Iya, tapi enggak semuanya gitu Bang, enggak semuanya. Mayoritas. Enggak semuanya Bang. Kalau dibilang mayoritas itu pembohongan besar, enggak ada. Itu hanya sebagian sebentar, orang. Oke, baik. Kita tes ya, kita tes. Jadi gini, ketika orang-orang Islam Indonesia yang tidak berbahasa Arab sholat, iya, mereka mengucapkan kata-kata misalnya Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Betul? Dalam tahiyat? Iya, betul. Iya. Nah, ketika saya tanya apa artinya coba? Iya, itu memohon kepada Allah dan Rasulnya. Bukan, coba diterjemahkan secara interlinear kata per kata-kata. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Coba. Iya. Itu assalamualaikum itu kan assalam, kayak kita ngucapin assalamualaikum, atau sama juga kayak bukan, diterjemahkan dulu coba Sinta, diterjemahkan. Assalamualaikum artinya apa? Assalamualaikum itu berarti junjungan. Assalamualaikum ya Rasulullah itu junjungan. Bukan. Arti dari assalamualaikum artinya adalah salam sejahtera kepada engkau. Ini loh teman-teman saksi ya. Teman-teman saksi. Banyak umat muslim bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Banyak. Bahkan assalamualaikum itu menurut orang Islam artinya adalah permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum itu artinya bukan permisi selamat tinggal, bukan. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera atas kalian. Kalau artinya banyak orang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian banyak orang. Tapi kalau assalamualaikum artinya salam sejahtera kepada engkau satu orang. Kalau itu kamu banyak, kalau itu kamu satu orang. Bayangkan banyak muslim tidak tahu. Makanya saya akan bacakan ayat Quran kepada orang-orang Islam yang suka baca-baca Quran, yang suka sholat tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Saya bacakan satu surat. Ini saya lagi baik. Saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 43 ya. Dicek. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Bayangkan, kalau seorang muslim sholat tapi dia tidak sadar apa yang diucapkan, bukankah dia seolah-olah sholat dalam keadaan mabuk? Kalau yang dikatakan mabuk itu ada dua versi loh Bang. Satu, mabuk karena agama. Kedua, mabuk karena cinta kepada Allah. Bukan itu cinta sih. Ini cinta. Yang dikatakan artinya itu loh Bang, artinya Al-Quran yang dikatakan mabuk tadi tuh, yang ada mabuknya tuh, itu ada dua versi. Satu, ada orang yang mabuk karena agama, makanya banyak bela-bela agama, begini-begini, dikit-dikit kan apa tuh? Bela agama 212. Kayak apa gitu kan? Aksi bela Islam gitu. Itu mabuk agama tuh Bang. Tapi kalau orang mabuk kepada Allah, dia tidak akan bisa berkata-kata lagi ataupun berdebat masalah ini itu, karena dia sudah memahami. Karena kalau menurut saya jalan satu-satunya muslim itu tahu jalan pulang dan tahu jati dirinya itu siapa. Itu doang Bang. Jadi tidak ada perdebatan apa-apa. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau muslim, binatang sekalipun kita harus hormat karena itu ciptaan Allah. Tapi yang ada kelakuan banyak muslim, kalau dilihat anjing katanya haram. Bahkan kalau ada babi, wah ini harus dimusnahkan. Bahkan Isa akan datang untuk membunuh babi. Apakah salah babi, saudara? Ya maaf ngomongnya Bang, saya banyak melihara kucing saya 100 lebih ekornya. Buset. Anjing juga saya suka anjing.
Tapi saya enggak ngonsumsi, enggak makan kan. Tapi Iya, saya tapi suka. gini loh Sinta. Kan seperti saya bilang, banyak muslim itu sangat anti terhadap anjing dan babi. Banyak sekali mereka anti. Bahkan katanya air liurnya anjing itu najis, sungguh sangat najis. Padahal di dalam surat Al-Kahfi konon katanya ada beberapa orang yang dengan anjingnya masuk surga. Ini gimana nih saudara-saudara ini? Sementara anjing sangat dibenci. Tapi gini loh, memang kalau kita baca-baca, bukan tanpa alasan mereka benci anjing. Ada satu riwayat di dalam sebuah hadis bahwa anjing hitam itu jelmaan setan. Anjing yang hitam gitu. Enggak ada lah bang. Ada tuh sayangnya saya nggak simpan. Ini di HP kita yang satunya teman-teman. Nggak saya simpan di sini hadis-hadisnya. Makanya tadi saya bilang abang, saya bukan Islam tapi saya Muslim bang. Karena Islam dengan Muslim itu berbeda. Itu kalau menurut pandangan saya. Karena seorang Muslim itu dia benar-benar udah total berserah diri kepada Sang Penciptanya dan tidak lagi membedakan mau itu binatang, mau itu manusia, mau itu agama ini, agama itu, dan nggak membedakan lagi. Karena satu-satunya jalan yaitu tadi tahu jalan pulang. Karena kita diciptakan dari mana dan kita pulang pun akan kemana. Itu intinya orang Islam bang. Oke lah. Sama Iya. dengan Kristen juga loh bang. Kayak Kristen, saya kan pernah ikut Kristen. Kayak kita Kristen ini ajarannya juga sama dengan Islam karena Injil. Beda lah. Gimana? Bedanya Gini, Sinta. beda bang, karena gini, kalau Kristen itu menuhankan Yesus. Kalau Islam menuhankan Muhammad. Kalau Islam enggak, saya enggak menuhankan Muhammad bang. Saya Ya. menuhankan Allah. Coba gini Sinta. Ini yang serius-serius karena kalau bahas dengan mereka ini jangan yang serius-serius teman-teman. Kalau yang tinggi-tinggi seperti bacaan qiraat nanti nggak sampai mereka gini. Sinta, saya kasih contoh Sinta. Kalau ada seorang muslim, misalnya ada seorang muslim, dia bilang begini kepada taruhlah namanya Udin, Sarifudin, ya. Sarifudin ini sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Dia bilang kepada Sarifudin begini, Sarifudin, dengarkanlah permohonan kami. Sarifudin, dengarlah. Menurut Sinta Cinta, apakah itu perbuatan musyrik? Iya jelas musyrik bang, karena Kenapa itu menuhankan musyrik? manusia. Karena menuhankan manusia ya? Iya. Karena apa? Menuhankan manusia. Oke, baik. Ketika ada muslim, sekarang ada muslim nih. Dia Ya. mengucapkan kepada Muhammad yang juga sudah meninggal dengan kata-kata begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta kepada Muhammad yang sudah meninggal supaya Muhammad mendengar seru-seruannya. Apakah itu musyrik? Jelas musyrik, sama dengan Kristen bang, karena Kristen juga Berarti itu menuhankan Muhammad ya? Yesus. Berarti Iya. itu menuhankan Muhammad? Iya. Baik, kita putarkan Itu- videonya. Apakah itu tidak dilakukan oleh umat Dari muslim? Muslim loh bang, tidak semuanya Muslim begitu. Coba kita dengarkan apakah seorang muslim berseru-seru kepada manusia yang bernama Muhammad. Baik, kita dengarkan dulu ya. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Kita dengarkan ya. Nih kita dengar. Nah tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti mereka itu telah berseru-seru kepada manusia yang sudah meninggal bernama Muhammad, betul? Iya betul, karena itu bentuk cintanya kita seorang Sekarang Muslim bentuk kepada Rasul kita. Musyrik nggak itu Cinta? Kalau dibilang musyrik bang, karena itu manusia. Tapi gini, Berarti karena- mereka menuhankan Muhammad nggak? Saya tanya gini, abang cinta nggak dengan istri abang? Nih nggak fokus dulu ke situ. Nah, karena ini sama dengan Muhammad dengan istri itu sama loh bang. Karena kalau Muhammad kita sama cinta dengan istri. kepada seseorang, itu Iya, tapi kita bentuk pasti memuji gini. kayak abang kan cinta sama Bentuk- istri abang pasti Baik, gini. abang, dek kamu cantik, dek kamu Baik. seksi, pasti kan bilangnya Saya gitu. jawab ya, saya jawab. Nah, Bentuk kecintaan saya kepada orang-orang yang saya cintai seperti istri, teman dan sebagainya, itu saya ungkapkan bukan dengan cara berseru-seru kepada arwahnya. Bukan seperti itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan itu ditunjukkan selagi orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah mati ngapain? Contoh, banyak loh orang begini. Ketika orang tuanya hidup nggak pernah nggak pernah ditelepon, nggak pernah. Giliran sudah mati datang ke kuburannya dibawain begini, dibawa. Untuk apa orang udah mati kok? Untuk apa? Nah, Karena sekarang begini. Ketika seorang muslim berseru-seru kepada Muhammadku, dengarlah seruanku. Artinya mereka meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul?
Iya, karena gini Bang, karena itu adalah leluhur kita, sama dengan orang tua loh, orang tua abang atau Sekarang orang tua dibela-belain kan? meninggal kan? Saya Begini Cinta. ini enggak bertele-tele loh Bang, ini beneran. Silakan. Karena gini, Yesus itu dijadikan Tuhan sampai disalib. Masa Tuhan disalib kan gitu kan? Nah, kenapa Tuhan disalib kan gitu? Cinta, begini loh Cinta. Sedangkan kita punya Rasul itu kita nggak mentuhankan dia, cuma hanya memuji bentuk cinta kasih Beda kita kan? karena dia Beda kan? karena dia Yang pertama sudah sama yang sekarang beda kan? sudah mengajarkan keimanan atau akhlak dan adab yang baik untuk para umat dan pengikutnya. Begini Cinta, begini. Tadi kan saya buat perumpamaan. Memang kalau udah langsung bahas ke Muhammad, memang mendadak logika yang kita bangun tuh kadang hancur berantakan. Maaf, gini ya. Ketika tadi ada seorang Muslim berseru-seru kepada Sarifudin, ya Sarifudin, dengarlah seruan kami, Sarifudin. Sarifudin sudah meninggal. Tadi saya tanya, Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Tadi kamu jawab, ya itu musyrik. Ya, karena dia memang. sebentar dulu dong. Karena dia telah menuhankan manusia, betul? Ya. Nah sekarang ketika Muslim berseru-seru kepada manusia yang juga sudah meninggal, yang bernama Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu musyrik tidak? Tadi Anda bilang musyrik. Kenapa Ya. itu musyrik? Karena apa? Ya karena meminta sama orang yang sudah Menuhankan ada. Muhammad nggak itu namanya? Itu tidak menuhankan, itu bentuk cinta kita kepada Sudah aku bilang kan, kalau ke Muhammad langsung mendadak runtuh semua. Bangunan yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu dan kita sepakati dengan Yesus runtuh. Kristus, Bang. Sama dengan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, dia juga Kalau utusan. kami- ada loh dalam Injil Yesus Kristus mengatakan sembahlah Allah. Dia tidak Nggak ada, menyembah Yesus. nggak ada kayak begitu dari Ada. mana? Buka aja Injilnya, Bang. Buka Nggak Injil, ada. Bang. Coba dibukakan, Buka silakan. Injil. Silakan Silakan bukakan. Abang buka. Saya tidak punya Injil, tapi saya sudah pernah mempelajari Injil. Nah, berarti Sinta namanya itu namanya memfitnah. Injil saya nggak mikna loh Bang, saya nggak mikna. Injil itu menyuruh untuk Yesus itu menyuruh untuk sembahlah Allah. Apabila Nggak kamu ada. mau kata Tidak Yesus. ada, tidak benar. Benar. Begini Sinta. Abang tak ngeles. Begini Sinta, Abang tak salah. begini. Makasih teman-teman yang support dengan cara memberikan gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah tertidur ini. Kalau Islam, Gini Sinta. Bang, dia tidak menuhankan manusia, Bang. Dia hanya mengucap syukur. Tadi menuhankan, sekarang tidak. Bukan yang tadi Abang bilang, yang kalau Muhammad dengan orang yang biasa tuh beda loh Bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sama dengan Yesus Kristus juga utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum-kaum Israel, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yunani, dan sama juga dengan Muhammad menyampaikan kepada kaum-kaumnya Arab Saudi dan lain sebagainya, itu menyampaikan untuk sembahlah Allah. Sama dengan Yesus juga menyuruh untuk menyembah Allah. Karena Begini, Sinta, pertama- Yesus mengatakan, Sudah, biar gantian kita. ikutilah aku supaya kamu bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus kan? Kalau suruh mengikuti Yesus betul, tapi kalau mengikuti Muhammad nanti arahnya lain. Enggak lain. Beda, kok. begini. Itu Begini, bagi Sinta. orang yang kurang paham. Oke, kita nggak usah bahas Muhammadku nanti dia teranu lagi, nanti dia marah-marah. Gini Sinta, gini. Kata Yesus di dalam Injil, pada hari kebangkitan nanti, pada hari berbangkit, di kehidupan yang akan datang, kita kan percaya bahwa hidup ini tidak berakhir setelah meninggal. Ada kehidupan yang Iya. akan datang. Nah, menurut Yesus di dalam Injil, orang itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan kata-kata Muhammad. Jadi makanya ya, apa yang dikatakan Muhammad, Tuhan yang dikatakan Muhammad itu nggak sama dengan Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dalam Taurat. Sama. Oke, kita buktikan berbeda ya. Kita buktikan. Buka Injil, Bang. Sebentar. Gini, kita buktikan dulu. Sabar ya. Nih. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Sampai malu loh. Sebentar, sampai malu loh Ustadz menceritakannya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Catat. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya. Ya, itu saya udah itu. Sebentar dulu Sinta, kita dengarkan dulu Sinta. Sabar, ini penonton 3.700 orang tidak sabar ini ingin mendengar ceramah yang sangat cetar membahana. Iya. Oke? Saya udah tahu itu ayatnya berapa, Bang. Kita Surat putarkan berapa? lagi. Kita putar lagi. Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes.
Tuh, jadi menurut ajaran orang Islam, di kehidupan yang akan datang itu kawin mawin, terjadi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sementara di dalam Injil apa yang dikatakan Yesus, di kehidupan yang akan datang manusia tidak kawin dan dikawinkan lagi, melainkan mereka hidup seperti malaikat di surga. Bertentangan, Sinta. Jangan kau bilang Muhammad dan Yesus membawa pesan yang sama. Beda jauh. Nah, sama Bang, sama. Karena gini, samanya dari mana, Sinta? Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Allah itu penguasa langit dan bumi. Satu, kesalahan orang Muslim, kesalahan orang Kristen dan orang Muslim. Satu, orang Kristen itu menuhankan manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad, tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul Bang. Musyrik. Karena Muhammad. Muhammad. Ya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak minta dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah, ini Anda bahaya ini. Itu ajaran apa pula bahaya? Abang loh yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti saya besok beli Al-Quran. Abang naikin lagi. Gini Sinta, sebentar Sinta. Gini Sinta, tadi kamu bilang tahu ayatnya. Paman saya kan ada penginjil nih, pendeta, nanti saya minta sama paman Gini saya. Gini Sinta, saya kasih kamu satu ayat. Sinta, saya kasih kamu satu ayat ya. Nih, saya kasih kamu satu ayat sebentar nih. Ini ayat Al-Qur'an. Apa sih upah, reward atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa? Nih. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ketiga. Waqaiba atroban. Apa arti waqaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini terjemahan telah dirubah ini. Kalau kita lihat di sini, lihat ya. Ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan eksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayu sebentar Surat An-Naba ayat 33 saya tahu itu. Berpayudara anak yang umur mereka sebaya. Saya harus sensor kata-kata tertentu ya. Jadi kalau saya bilang itu maksudnya adalah begitu ya. Karena TikTok akan mengebain kita. Sebentar, Sinta, gini Sinta. Saya jelaskan dulu Bang masalah Quran. Sedikit Sinta, gini. Saya mau tanya Sinta. Ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini? Apakah kalian akan berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka kan? Maaf ya teman-teman ya, saya hanya sekedar melucu. Mohon maaf teman-teman. Silakan. Ini saya ngomong. Silakan. Ini ya Bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah Bang. Ini nggak dirubah loh Sinta. Waqaiba atroban. Karena apa Bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Aduh, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang terjemahin ini kalian loh Sinta. Ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi, kayak orang mati itu dimutilasi Bang. Al-Qurannya udah banyak digerubah-rubah. Buset, Jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qurannya? Iya. Buset tuh, lihat nih. Beginilah mualaf didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah. Emang iya. Gini Sinta, ya. Saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini. Menurut kitab-kitab Al-Qur'an, kitab hadis ya. Bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya, memandang Allah. Itu kenikmatan tertinggi. Tapi yang jadi masalah begini, kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah, kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya gini, kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah? Kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya pikir begini, apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini, orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh, saya punya teman,
Sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Lagi di mana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Gini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta, kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah, mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual? Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati, Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Karena kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat, saudara. Bukan itu yang ditanyakan, Cinta. Ayat An-Naba itu, ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak, kalau menurut saya. Saya satu, kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Robku. Lu tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki, itu saya kan nggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, orang ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? Sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung. Enggak tergantung. Di sini bukan Cinta. Jangan kau menambah-nambah ayat Quran. Cinta. Apa dulu perbuatan yang diberikan Sinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain ini gadis-gadis montok, tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada wahai kalian, wahai perempuan, gadis-gadis itu? Kalau dalam Kristen nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita nggak boleh masukin Islam terus. Begini loh Sinta, gini pertanyaan saya tadi. Di Kristen itu nanti meninggal Sinta, dapat hadiah apa? Baik ya. Di dalam iman kami ya dikatakan bahwa mereka pada waktu itu mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Sama di dalam agama Islam, sebentar, di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu Sinta. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim nggak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya itu memang musyrik, tapi musyrik. Jadi di surga masih bisa musyrik ya? Itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam di dunia loh Sinta, di surga, Sinta. Iya nih ya, saya putarkan lagi ya. Saya harus putarkan berulang-ulang ini. Kamu masih bernapas, dan di mana langit dan bumi masih ada. Kita putarkan. Coba. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Bukan ego, ini kan saling berpaham. Bukan ego. Nih, lihat dengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh, di acara TV.
Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah itu, Sinta. Ya memang siapa yang bilang fitnah bang? Memang itu ada di dalam Quran itu yang abang baca. Makanya, gini, Sinta pilih mana? Gini, Sinta, Sinta, kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta atau memandang wajah Allah. Saya muslim bang, saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Gak ada yang sibuk memandang wajah Allah, gak ada. Tidak ada dalilnya umat muslim nanti sibuk. Abang, Aduh, itu abang. Karena Quran itu 30 juz. kita harus bicara pakai dalil. Gini. Jadi banyak yang Allah kasih Waduh, berat ini saudara-saudara. Gini loh, kalau udah ngomong terus nih, berapa ayat? Dalam satu udah repot dalam satu nih. Al-Quran berapa ayat? Dan siapa yang membuat Al-Quran? Udah ketombe aja ini kalau udah mama ketombe. Abang bilang kan abang kan pintar tahu dengan Islam. Jadi saya Cinta. tanya, membuat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Salah. Terus Iya. yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam. Kalau menurut Iya. Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika dikatakan Kalau Kristen itu sebentar dulu, sebentar. Gini, Sinta. Tuhan Yesus, ampuni dosaku Tuhan Yesus. Padahal itu Yesus manusia. Loh, Yesus memang berkuasa mengampuni dosa. Sama Yesus dengan itu Muhammad, berkuasa mengampuni dosa. Sama dengan Rasulullah bang, sama dengan Rasulullah. Bisa lah, karena dia kan kekasih Allah sama dengan Yesus, kekasih Gini ya, Allah juga. gini ya, Makanya aduh, Yesus berkata sembahlah Allah. Itu kan fitnah lagi. Itu kata Yesus. Fitnah lagi loh. Benar, Bang. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita debat lagi besok. Gini loh, Kita ini bahas kata ulama ya. Semuanya. Cinta, Ya. ini kata ulama nih. Ini kata ulama nih. Ya, itu Ini kata ulama. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy, itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Nah, ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya. Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Udah kapan ini azan maghrib biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga nih, lihat nih. Kita ya gitu hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa ya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Terus ini, Rasulullah. Bang, saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya Kenapa- karena dia yang berkuasa. Karena dia yang memiliki Karena kuasa. gini, Bang, kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak Dalilnya yang di mana? tersesat dia, makanya itu yang harus diadili. Dalilnya oleh- di mana? oleh Yesus. Sinta, oleh begini. Yesus. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada. Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen, nggak ada. Yang ada. Memang di Quran memang nggak ada. Di Begini, Alkitab, Sinta, yang ada tapi memang Isa, nggak ada. begini. Tapi yakin aja bang, yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Yakinlah. Menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua, untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Nah, kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa.
Gini, bayangkan berapa banyak babi di Kalimantan Barat. Berapa banyak babi. Nanti kalau ke Jerman lagi. Saya pernah lihat kandang babi banyak. Bayangkan, nanti pakai alat apa Isa membunuh babi? Nah, pakai alat apa? Karena itu kan orang Kristen, kan Tuhannya abang tuh. Gimana nih? Iya, kan itu Tuhannya abang. Begini Sinta, di dalam iman kami, Yesus akan datang bukan membunuh babi. Apa salah babi memang ya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia, untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, kenapa orang-orang percaya kepada Dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus itu menyuruh untuk menyembah Allah. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok abang naikin saya buka Alkitab ya bang ya. Jangan nanti Sinta. Ya sekarang saya kan tak punya Alkitab bang. Saya Sinta, tak bukti. Ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat. Ayo, gimana? Iya, itu tadi kenapa Isa harus menghakimi umatnya. Menghakimi umatnya sedangkan karena karena Yesus memiliki kuasa seperti yang Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda mengikuti Muhammad yang di dalam kubur? Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus yang hidup? Gini, saya tanya dulu lah, Sinta. Percaya nggak Sinta bahwa Isa akan datang kelak? Di mana dia? Kalau Yesus hidup, dia di mana? Ya udah, Isa hidup nggak? Isa itu hidup atau mati? Isa. Dia nggak ada, ya jelas mati karena aku nggak lihat dia. Berarti Isa sudah meninggal? Iya. Benarkah Isa akan datang lagi? Ya, itu pun di Quran katanya sudah meninggal, gimana sih? Bagaimana mungkin dia akan datang lagi ke dunia membunuh Dajjal tapi dia sudah meninggal? Makanya kalian itu begini. Begini loh Sinta. Begini loh Sinta. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya, ahli kitab tanya, jangan dilawan. Ahli kitab itu jangan dilawan. Jadikanlah mereka tempat untuk bertanya sesuai dengan kata Al-Qur'anmu. Tapi yang kalian dengar bukan Al-Quran. Yang kalian dengar ulama kalian untuk membenci ahli kitab. Saya tidak membenci ahli kitab, Bang. Tapi kenapa tadi Anda melawan perkataan saya? Gini loh, di dalam agamamu sendiri, Sinta, disuruh kamu beriman bahwa nanti Isa akan datang. Bagaimana mungkin Isa akan datang tapi dia sudah meninggal? Coba. Ya, contohnya gini, Bang. Kalau emang dia tidak meninggal, di mana sekarang Isa berada? Oke, tunjukkan dalilnya. Di mana Isa berada? Menurut ayat Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-157. Wa qaulihim. Dan karena ucapan-ucapan mereka. Inna qatalnal masih. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam. Lalu apa di situ kata Al-Quran? Wa ma qataluhu. Mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu. Dan mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Ayat Al-Quran sendiri kamu bantah loh, Sinta. Ya, berarti yang benar sudah saya bilang 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Jangan coba-coba bahas Quran dengan saya, Sinta. Berarti Al-Quran itu kebenaran loh, Bang. Al-Quran itu Abang udah buktikan sendiri bahwa Al-Quran itu kebenaran. Sinta, oke. Alkitab Justru gini loh, Sinta. Maksudnya gini, makanya saya bilang ya, apa kata Quran dengan apa kata orang Islam itu seringkali saya dapati berbeda, kontradiksi. Kamu bilang Isa sudah meninggal. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sudah di Rafa. Tahu nggak kamu di Rafa itu apa? Di surga. Bukan di surga. Surga itu jannah. Diangkat. Diangkat ke langit. Iya. Jadi meninggal atau nggak dia? Meninggal lah. Kalau emang dia ada pasti ada lah. Dia turun, Bang. Terus nanti ketika dia datang. Jasadnya yang meninggal. Tapi Muhammadnya tidak meninggal. Muhammadnya itu pun ada dengan diri Abang juga ada Muhammad. Berat. Iya. Sinta, oke lah, penutupnya gini aja dah. Nanti kalau kita lanjutkan tambah panjang. Gini Sinta, sebenarnya gini, di dalam agama Islam, benar nggak sih Muhammad itu sudah mencap kaum wanita itu sebagai kaum yang akalnya kurang? Benar nggak? Maksudnya? Bahwa perempuan itu akalnya nggak sempurna.
Nggak sempurna gimana? Oke, saya bacakan aja hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya. Karena banyak kaum wanita yang tidak tahu. Makanya saya bilang ya, banyak umat muslim itu nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Seperti saya bilang, seandainya mereka mendalami agama Islam, Sinta, seandainya kamu mendalami agama Islam dalam satu malam saja kamu mau, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya bacakan, ya. Iya, tapi saya bukan Islam, Bang, saya Muslim. Udah saya bilang saya Muslim, saya bukan Islam. Sebentar ya. Biar saya bacakan nih. Biar saya bacakan ya. Iya. Nih. Ada sebuah riwayat yang berbunyi demikian. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan, wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka?" Rasulullah menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akalnya." Perhatikan, aku tidak melihat satu kaum yang kurang akalnya kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kami kekurangan akal dan dalam agama itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maksud kurang akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal." Lihat itu. Di dalam surat Al-Baqarah, satu orang wanita itu nggak bisa jadi saksi. Dua orang wanita itu kesaksiannya itu setara dengan satu laki-laki. Karena apa? Karena akal kalian separuh. Makanya saya bilang, Sinta, kalau kamu percaya kepada Muhammad, udah kamu aminkan saja bahwa akalmu nggak sempurna. Jadi bergurulah dulu kamu kepada kaum laki-laki ya. Loh, memang itu kata Muhammad kok gimana? Udah berguru terus kok saya sama suami saya, Bang. Iya, tapi masalahnya kamu gak pinter-pinter. Karena akalmu tadi kurang. Gimana, Sinta? Udah pinter kok. Nah, jadi saya gini, Bang. Nah, ini sebelum saya akhiri, karena saya mau nidurin anak juga besok mau sekolah kan. Boleh. Nah, saya mau tanya sama Abang. Nanti kalau Abang meninggal, Abang mau kemana? Kalau saya meninggal mau kemana? Ya dikubur lah. Enggak, ya dikubur itu kan jasadnya. Oh ya, di dalam iman kami percaya seperti Yesus pun telah dibangkitkan, begitu juga kami yang percaya kami akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam agama Kristen ada kebangkitan. Karena Yesus sendiri bangkit mengalahkan maut, makanya kami punya harapan akan kebangkitan. Di dalam agama Islam sampai sekarang mohon maaf belum ada kebangkitan karena Muhammad sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Makanya saya bilang, di dalam Kristen ada terang, ada kebangkitan dan hidup. Bangkit, Bang. Islam juga bangkit kok, karena itu ciptaan. Iya, tapi masalahnya begini. Yesus yang sudah Bang siapa? Yesus gini. atau Allah? Tuhan saya jelas Yesus dong. Berarti saya nggak kenal sama Allah. Yesus. Berarti Saya yang nggak- dikatakan Bang Yesus. Saya nggak kenal sama Allah. Di dalam agama kami, Sinta, ada kebangkitan. Kebangkitan itu ada, ya. Oke, Yesus berarti, sendiri. berarti udah Sebentar. jelas Abang, berarti udah jelas Sebentar Abang musyrik dulu. karena yang Dengar. menciptakan Abang manusia. Dengar udah dulu. jelas Abang musyrik. Oke, Sinta. Bang. Assalamualaikum. Anda sanggup tidur. Oke lah. Nanti kita lanjutkan terus jadi debat Oke, kusir. anak saya besok mau sekolah, Bang. Masuk jam 7 air pasang Silakan. sini. Silakan, Ya. Sinta. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada Kristen, Sinta. Ya, Bang Ali, monitor. Ya, silakan Bang Udut ya. Siapa tadi Bang Udut? Ya, udah. Ya, apa mau kita bahas Bang? Abang mau bertanya tentang ketuhanan Kristen atau kita yang mau nanya Anda? Pilih mana? Iya. Tadi katanya apa iblis itu hanya sifat ya? Iya, itu sifat. Dari segi kekristenan Bang ya. Tapi kalau kau bawa dari Islam, mau saya tahu kalau iblis itu diciptakan Allah melalui api. Saya tahu itu. Nah, itu. Apa Abang mau tunjukkan apa itu? Ya ini di Ayub 21 ini iblis menghadap Tuhan. Selari kalau kita agak lain manusia ini. Iya, enggak apa-apa. Mau Nah, terus dibesarkan yang atau gimana? poinmu apa? Enggak, poinmu apa Bang Udut? Sampaikan aja, Bang. Ya artinya iblis itu menghadap Tuhan, loyal kepada Tuhan. Di dalam Ayub 21 ini. Terus Iya, Bang. menghadap kan berarti bukan roh kan? Iya, dia menghadap Tuhan. Iya. Terus padahal tadi yang kamu komentari adalah masalah roh. Coba, Artinya, kamu tadi yang mengomentari masalah roh, tapi kau bawa sumber yang bertentangan dengan narasimu. Coba kebalik-balik kan? Nah, Iblis gimana coba? menghadap Tuhan Iya. di Tadi Ayub 21 ini. iya. Tadi kan yang kamu tanya tadi adalah tentang roh kan? Saya tahu itu tentang cerita si Ayub. Bagaimana Ya kan? Tuhan
tidak menciptakan iblis. Iblis menghadap Tuhan. Nah, Bang, saya sudah bilang ya, jangan paksakan ya pemahaman Islammu. Dasar dari sebentar Bang ya, dengarkan ya. Dasar keimanan orang Kristen dalam proses penciptaan tidak pernah diciptakan iblis. Ya, makanya kenapa iblis itu ada di dalam Alkitab? Ingat bahwa itu adalah malaikat. Ya, malaikat yang dulunya memberontak ingin menyamakan diri dengan Sang Pencipta, maka dia diusir dari surga. Udah? Nah, ketika dia sudah diusir dari surga karena perilaku buruk, perilaku kesombongan, maka dia disebutlah menjadi iblis. Maka tadi saya kan sudah jawab sebenarnya sebelum Abang naik. Contoh seperti Abang. Ketika Abang membunuh orang, saya bisa bilang Abang juga iblis. Iblis menghadap Tuhan. Iya, sama seperti Anda juga bisa saya katakan iblis ketika kamu melakukan kejahatan. Dia ciptaan Tuhan juga. Bagaimana mungkin dia tidak ciptaan Tuhan? Kendaknya sendiri dibikinnya lele. Inilah kadang bingung kita lihat Islam ini ya. Dia bertanya tentang kekristen tapi memaksa iman Islamnya ke Kristen. Ada apa sebenarnya dengan kalian? Ini tulisannya nih. Iya, saya udah jelaskan. Sekali lagi kau nggak nyambung, ku tendang kau. Saya kan sudah jawab tadi bahwa Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Ya, ini iblis menghadap Tuhan. Kan saya sudah katakan, kau pun bisa dikatakan iblis dengan perilakumu. Ngerti nggak sih ini orang? Pada suatu hari datanglah anak-anak. Nah, turun-turunkan aja nih. Aku orang-orang gini jijik kali aku. Yesus gak nyambung. Jijik aku nengok orang kayak gini loh. Memaksakan kehendak apa iman Islamnya ke Kristen? Botol kali kau. Udah saya kasih contoh loh, kau pun bisa disebut iblis. Misal ketika kamu memperkosa, udut iblis kau. Bisa. Jadi setiap perilaku yang tidak baik itu bisa disebut dengan kata iblis. Karena di sana bicara sifat, pekerjaan. Bukan oknumnya di situ yang diciptakan jadi iblis, bukan, tapi karakter atau sifat perbuatan dari si oknum itu. Nggak nangkap malah maksa. Susah banget loh. Tapi kalau kau memang paksakan imanmu supaya kami mengatakan bahwa Allah kami menciptakan iblis, sorry, saya pun akan tinggalkan Kristen kalau Allah saya menciptakan iblis. Karena iblis itu kategori kejahatan. Makanya dalam undang-undang pidana pun dikatakan bagian dari kejahatan, perancang dari kejahatan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Itu secara hukum pidana loh. Apalagi secara hukum ketuhanan. Jadi, ini ada yang masuk nih, Fedi, dan Islam Bang. Oh ya, Bang Ale. Nah, bagaimana Bang? Apa mau kita bahas? Kamu mau bertanya atau kamu mau ditanya? Halo. Ya. Abang mau bertanya atau abang mau ditanya? Ya, saya mau ditanyakan ini Bang. Apa di Kristen itu Tuhan itu diciptakan atau itu dilahirkan atau tidak? Oke, jadi Tuhan itu abangku tidak diciptakan. Mungkin kenapa kau buat pertanyaan ini? Karena Yesus dilahirkan, betul? Betul. Nah, itu kan Bang prosesnya begini. Kan yang menjadi manusia ini kan firman Allah. Ya, firman Allah itu mengambil rupa manusia, jadi manusia lah dia. Yang dikandung dari Roh Kudus melalui rahimnya Bunda Maria. Lalu ketika dia mengambil rupa manusia, maka dia disebut dilahirkan. Kenapa? Dalam wujud manusia, kedagingan. Itu loh. Tetapi kalau kamu tanya tadi Tuhan dilahirkan, Tuhan nggak pernah dilahirkan. Tetapi yang dilahirkan itu adalah kedagingannya, tubuhnya, bukan Tuhannya. Paham Bang sampai di sini? Misal begini Bang Fede. Bang Fede, nama tubuhmu, jasadmu itu bisa mati toh? Iya. Betul. Tetapi namamu ini mati apa enggak ini? Gelarmu ini bisa mati enggak ini? Nama itu enggak bisa Bang. Enggak bisa. Nah begitu juga tentang kelahiran. Yang dilahirkan Ibu Fede misalnya ya, yang dilahirkan Ibu Fede, namamu si Fede ini yang dilahirkan ibumu atau dagingmu, tubuhmu itu dagingnya. Iya. Dagingnya. Betul. Begitulah tentang ketuhanan Yesus tadi. Makanya dikatakan ya di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena yang mau dia selamatkan manusia. Kalau dia tidak mengambil rupa manusia, ya manusia nggak bisa mengenal dan melihatnya. Gitu abangku. Oke. Ya, ada lagi mau ditanya Bang? Itu doang, cukup. Oke. Cukup. Oke, abang mau ditanya atau nggak usah? Nggak usah lagi Bang. Oke. Kita lebih suka seperti si FD ini, dia bertanya ya kan. Nah, kita pun jadi menghormatin dia gitu loh, karena dia santun, makanya kita jawab. Coba belajarlah kalian dari si PD itu saudara muslim. Begitu caranya. Kalaupun dia nggak mau ditanya nggak apa-apa, kita hormati.
Tapi kalaupun kamu bertanya, ya nggak apa-apa, kita jawab. Nah, tapi jangan pula kau mengajak berpolemik dengan alasan pura-pura bertanya padahal mau menyimpulkan. Ya kugas lah jadinya, ya kan? Mana dia? Iya, halo. Iya, Halo Bang Zainuddin. Iya, iya. Islam ya bang? Iya, iya, Muslim. Oke. Apakah Al-Quran itu lengkap, Bang? Iya. Ya, yang bilang Al-Quran sendiri itu lengkap dan menjelaskan segala sesuatu. Iyalah, berarti Al-Quran itu jelas ya, lengkap sempurna ya. Lengkap Ya kan? sempurna karena Iya betul. Ragu bang, sendiri. ragu bang. Tapi bang Iya. Zainuddin ragu. Gimana? Iya. Ragu. Jadi Bang Zainuddin kan setuju kan kalau Al-Quran itu jelas, lengkap, terperinci, betul? Iya. Ada nggak Bang nama Hawa dalam Al-Quran? Banyak yang tidak disebutkan namanya, tapi itu diperinci oleh hadis. Karena Al-Quran sendiri, ya, Tetangga kan? Ujung-ujungnya ke tetangga kan? pada hadis. Tetangga. Tanya Kristen. Enggak lah. Al-Quran kan Jauh, gitu jauh Bang, banget. maksudnya gini Bang, itu kan analogi sederhana, itu kan sarkas saja. Maksudnya gini Bang, Al-Quran adalah yang diiklankan begitu sangat lengkap. Nah terakhir ketika belanja di Al-Quran, malah lari ke hadis, itulah tetangganya gitu loh Bang, itu Lah, sarkasnya. Emang Anda belum tahu Al-Quran Belum. itu mengajarkan manusia itu dengan hadis. Itu perintah Al-Quran. Jawabannya Ya, kalau Anda nggak tahu betul. itu, Sementara kan yang aku tanya tadi kan Bang Al-Quran kan? Aku tanya Al-Quran Bang, apakah Al-Quran Iya, itu Al-Quran. lengkap, jelas, terperinci? Iya. iya Saya Al-Quran tanya. sendiri yang memerintahkan. Iya, makanya saya tanya Iya Bang. begitu, jawabannya Al-Quran sendiri yang memerintahkan untuk Memerintahkan kembalikan apa? kepada hadis begitu. Coba Jangan tunjukkan dalilnya Bang. dipotong-potong. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Coba wa Enak juga nih. Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Lah itu kan Bang bicara oknum, kita bicara benda loh Bang. Kamu bisa bedakan benda dengan manusia enggak sih? Benda Kita bicara apaan? kitab. Masa logikanya ke benda? Bang, taatilah Allah, taatilah Muhammad, taatilah uli amri. Itu manusia. Yang kita bahas Tidak bos, kita. tidak bos. Inilah makanya aku kadang Dengerin bingung dulu. loh nengok kalian Bang Islam. Nah. Aduh Tuhan, kok hancur kali gitu loh kalian ini. Nah, Anda dengerin nih. Taatilah Apa yang mau aku Allah, dengerin dari orang yang tidak taatilah paham? Rasul, wa Betul. ulil amri. Wa ulil Ah. amri, ketaatan kepada ulil amri itu mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bos. Enggak ada atau Ya, atiu ulil amri, sekarang atiu enggak ada. yang saya tanya sama Abang, uli amrika, Muhammadkah, atau kitab yang saya tanya? Ya, Anda kan nggak ngerti. Udah saya Loh, kok jelaskan Anda nggak tadi. ngerti? Taat kepada Allah. Nggak usah Abang Perhatikan- menjelaskan kalau Abang sendiri nggak tahu lafadznya. apa yang Abang omongin gitu loh. Perhatikan lafadznya. Perhatikan lafadznya dengan seksama. Saya jelaskan. Taatlah kepada Allah, oke? Anda paham? Oke, ya Nah, terus. kata Al-Quran sendiri taatlah kepada Rasul, oke? Wa ulil amri, dan kepada ulil amri tidak ada ketaatan mutlak kepada ulil amri, oke bos? Udah itu jelas. Oke, yang saya tanya manusia atau kitab tadi yang saya tanya? Ya, ajarannya, bukan manusia atau apanya ajarannya. Iya, yang saya tanya kitab atau manusianya? Ya itu kan ajarannya, ajaran yang ada di kitab suci. Makanya saya tanya Abang tadi, pedoman dasar iman Islam itu Al-Quran apa tidak? Al-Quran dan hadis yang sahih, bos. Itu dua sisi mata Al-Quran uang dan yang- hadis yang yang sahih. sahih, yang sahih. bukan yang tidak Oke. sahih. Makanya saya katakan, tunjukkan sama saya bahwa Allahmu berkata, tuntunan kalian adalah Al-Quran dan hadis. Sebab saya temukan dalam surat Al-Quran dikatakan, dengan mana lagi mereka beriman kecuali hanya kepada Allah dan ayat Allah. Itu ada di Dengarkan Al-Quran. satu lagi ya, dengarkan Enggak, satu sebentar, lagi. sebentar. Apa tanggapan kamu ketika Allah berkata bahwa kalian hanyalah harus beriman kepada Allah dan ayat Allah? Saya tanya, apakah hadis ayat Allah? Halo bos, yang tadi Anda maksudkan itu ada di Quran surat berapa? Coba Anda pengen Oke, tahu. gitu loh. Al-Jasiyah ayat 6. Ya. Berapa itu? Hah? Al-Zaziyah nomor 6. Bentar Begitu. lah. Kamu tadi kan bertanya karena kamu kaget kan bahwa itu tidak mungkin ada. Alberto, ini saya saksikan ya, saya debat dengan siapa Oke. ini sih? Kok nggak ada ini Silakan. sih? Silakan baca. Raja debat. Silakan. Ah, raja debat. Oke, sip. Iya, silakan baca, Bang. Ini apa? Yang artinya coba bacakan itu artinya bawahnya. Silakan kamu baca. Jangan banyak kali apa takiahnya lah. Suruh baca aja karena kamu tadi kan mana ayatnya kan gitu. Giliran dari kasih tunjuk kamu harus kritis, benar nggak sih? Nah, harusnya kamu semangat Iya. membacanya, Bang. Iya, Oke. tolong silakan baca. dibacakan. Ini kan saya kan plus matanya, apalagi ini cuma kecil. Adalah yang Coba mendadak silakan. buta huruf, ada yang mendadak matanya rabun. Coba yang mana yang besar? Mana yang besar ini? Siapa yang bisa besar Coba tadi? besarkan dikit. Siapa sih? Nah ya. Nah, ini. Nah, Coba silakan baca. ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya, maka jangan apa tuh? Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan apa tuh? Akan beriman setelah setelah apa selain itu? Setelah Allah, setelah Allah dan ayat-ayatnya. Iya. Makanya saya tanya ayat-ayat Allah itu Al-Quran bukan?
ayat-ayat Allah Al-Quran. Iya, hadis itu ayat-ayat Allah bukan? Enggak, aku enggak mau dengerin kamu. Hakikatnya dari Ayat Allah. hadis, saya enggak tanya soal itu. Yang saya Ya kan dia kan tanya, Rasulullah, dia kan utusan itu Allah. namanya kamu itu ngarang Utusan Allah. bebas. Bentar lagi juga Enggak. kotoran kau bilang juga berlian kalau begitu, kalau cuma Iya. ngarang, Bang. Ya. Saya Yang hanya dikatakan tanya oleh sama kamu. Rasulullah itu Sebentar. ya, tidak ada Saya di hawa hanya tanya nafsunya, kecuali adalah wahyu dari Allah. Itu adalah wahyu. Sebentar. Itu yang saya sampaikan itu adalah wahyu. Sebentar. Bukan Saya hanya tanya. Al-Quran itu ayat-ayat Allah apa tidak? Al-Quran ayat Allah. Baik. Jelas. Hadis Oke, itu konteksnya. ayat-ayat Allah apa tidak? Hadis itu juga diperintahkan oleh Allah untuk kita beriman. Nah, Saya itu. tanya ayat hadis itu ayat-ayat Allah apa tidak? Anda ini memaksakan jawaban. Loh tapi iya, karena harus sesuai menggunakan dengan rasional kemauan di sini, Anda. Bang. Oh tidak, Enggak, kemauan saya tidak, sesuai dengan rasional, tidak. Bang. Kalau Anda tidak mau diskusi di sini menggunakan cara pola pemikiran orang yang waras, ya kita akan usir Abang. Saya Karena lebih nggak nyambung rasional, nanti. karena Anda Oke. itu nggak bisa berdebat. Kalau memang rasional, Saya tolong lebih jawab. rasional dan lebih waras, karena Apakah Anda hadis juga itu ngerti ayat-ayat konteksnya. Allah? Tolong jawab. Apakah hadis itu ayat-ayat Allah? Allah perintahkan untuk percaya kepada lisan Rasulullah. Itu hadis hakikatnya dari Allah. Udah Yang gitu. saya Udah tanya, itu jawaban. apakah Udah itu jawaban. hadis itu ayat Allah? Allah perintahkan agar kita percaya kepada lisan Rasulullah. Oke, Itu karena dari kamu Allah. ngeyel, nggak apa-apa, Udah. saya kasih toleransi karena kamu ngeyel. Baik, kalau Bukan begitu. ngeyel, Anda nggak Baik, ada sebentar, kepahaman. kamu diam dulu dong. Oke, Nih, sekarang saya perhatikan ikutin. Alberto cara dia Sekarang berbicara, saya ya, ikutin ya. perhatikan cara dia Sekarang berbicara, saya ikutin ya. merasa enggak? Sekarang Ya, saya silahkan. Oke, sekarang saya ikutin narasi Anda. Baik. Oke, silakan. Mana yang harus diikutin? Ya, taat kepada Muhammad, taat kepada uli amri, atau kita gunakan ayat ini yang hanya taat kepada Allah dan hanya taat kepada ayat Allah. Yang mana mau kita pakai sekarang? Dua-duanya, Bos. Dua-duanya. Oke, dua-duanya. Kalau dia dua-duanya, itu kontradiksi apa tidak? Enggak ada kontradiksi. Turun kau. Makanya saya bilang kau nggak normal otakmu. Dari mana jalannya itu nggak kontradiksi? Ayat satu lagi mengatakan hanya kepada Allah dan ayat Allah. Ayat yang lain mengatakan kepada Muhammad dan uli amri. Masa kau bilang nggak kontradiksi? Itu yang saya bilang tadi, otakmu nggak waras. Coba. Jujur kau kalau diskusi, kawan. Anak SD, kalau kau punya anak SD, tanya aja anakmu, pasti bilang, oh itu kontradiksi lah ayah. Karena di sini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu,
janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepulah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu. Maka kita harus mendekatkan Dia, mencari Dia, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.